Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Hedian. Saya baru aja mendengar berita guys bahwa telah terjadi banjir di Aceh Utara, sekitar belasan kecamatan terendam banjir dan 3 hari air belum surut, belum kurang guys, tetap bertahan. Tadi itu karena hujan lebat seharian. Apa yang Anda pikirkan dengan hal ini? Yang saya pikirkan adalah bisa jadi Allah menegur kita guys. Allah menegur kita. Kenapa? Karena di gini telah hilang hati dan rasa kemanusiaan. Coba bayangkan, ketika ada saudara-saudara kita sesama manusia, bahkan sesama muslim yang terusir, teraniaya, terzalimi, dibantai di wilayah asalnya, mereka minta perlindungan kepada saudaranya, kita sesama muslim atau sesama manusia, lalu kita melakukan mereka yang tidak adil. Pernah nggak ada menghubungkan hal ini? Kita sebagai orang beriman guys, harus melihat tanda alam. Kita harus peka. Kenapa Aceh Utara terkena banjir 3 hari nggak surut? Dan momen ini adalah momen di tengah luar biasanya penolakan terhadap Muslim Rohingya. Coba Anda bayangkan, coba Anda pikirkan, coba Anda hubungkan. Sebagai orang yang beriman harus berpikir kritis, peka guys. Jangan-jangan ini teguran dari Allah. Ini guys ya. Anda mungkin Anda lupa atau nggak tahu ya, saya nggak ngerti bahwa doa-doa orang yang terzolimi, yang teraniaya, yang dibantai itu dijabah sama Allah guys. Doa mereka itu sangat mudah oleh ijabah. Apa Anda tidak tahu dan tidak menyadari kalau mereka itu ketika mereka menerima kezaliman, lakukan tidak adil, mereka berdoa kepada Allah, kepada Tuhan mereka. Apa itu Anda tidak sadar dan tidak mengerti? Bukan hanya di Aceh Utara ya, di Sumatera Barat juga guys. Di Kota Panjang itu juga banjir. Sampai akses jalan Riau Sumbar terganggu guys. Dan ini momennya tepat ketika ramainya aksi penolakan terhadap pengungsi Rohingya. Anda bayangkan, di Eropa saja yang bukan negara muslim masih mau menampung pengungsi dari Suriah, Timur Tengah. Muslim lagi, nggak sama dengan mereka agamanya. Kita sesama muslim bisa-bisa kita tolak guys. Ini gimana logikanya coba? Masa kita kalah sama orang-orang non-muslim? Ini saudara kita loh. Minimal kalau Anda tidak mengakui saudara seiman, saya nggak tahu iman kemana ya. Mungkin Anda sudah tanggalkan, mungkin Anda tinggalkan di mana, mungkin di mana Anda. Tapi minimal pandanglah ini mereka sebagai saudara sama manusia. Kalau Anda tidak mampu menampungnya, membantu, kan Anda bisa tolak dengan halus. Ya. Bukan dengan cara Anda usir paksa guys. Itu tidak berperi kemanusiaan. Sesusahnya Anda, lebih susah mereka lagi. Coba Anda bayangkan ya. Orang-orang salaf terdahulu ya, mereka kelaparan nih ya. Mereka bahkan ambil makan itu dari tempat pembuangan yang dibuang orang. Mereka masih rela itu membagi pada saudaranya yang lebih lapar lagi. Itu orang muslim sejati. Anda jangan lihat susah Anda saja. Mereka lebih susah daripada Anda. Coba bayangkan. Kalau Anda aja merasa begitu, apalagi mereka sebagai.
Mereka nggak punya tanah, nggak punya tempat tinggal, makanan pun tidak punya. Anda masih mungkin punya makanan, masih punya tempat tinggal. Mereka punya apa? Susah Anda lebih susah mereka lagi. Memang kalau Anda tidak mampu bantu, ya itu tidak masalah. Tapi jangan usir paksa mereka. Gitu. Bujuk mereka baik-baik, terangkan baik-baik, Ma, Bapak, Ibu, kami bukannya mau bantu, kami memang juga susah. Kita sama-sama susah, tolong mengerti. Nah, kita pemerintah mungkin mau bantu Bapak Ibu. Di sana Bapak Ibu akan mungkin mendapatkan bantuan karena pemerintah kita punya dana. Kita hidup kita susah. Kan bisa ngomongin baik-baik, guys. Dibujuk lah mereka gitu. Ya kan? Jangan diusir paksa. Seakan-akan mereka ini binatang. Ini guys, kemana saya bertanya, kemana hati-hati kita rakyat Indonesia atau mahasiswa? Kemana hati kita, iman kita kemana? Ini saya tidak heran ketika melihat ada banjir di Aceh Utara. Saya prihatin, saya sedih. Saya tidak mau ada banjir di Aceh Utara atau bencana maupun di Indonesia ini. Tapi itu yang terjadi. Pernah kita bertanya pada kita, kenapa ada bencana di negeri ini? Kenapa? Bisa jadi kemungkinan karena doa-doa orang-orang yang terzolimi dan mereka sudah terzolimi, tambah dizolimi lagi, sehingga mereka makin keras kencang doanya kepada Allah, guys. Dan Allah kabulkan doa mereka. Makanya jangan coba-coba menzolimi orang yang sudah terzolimi. Orang yang sudah terzolimi itu kita bantu sebisa kita. Kalau bisa bantu, minimal jangan tambah kezoliman kepada mereka. Apalagi menuduh mereka yang tidak. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Tidak pernah tahu kita, guys. Ya. Faktanya sekarang kita lihat adalah ini adalah bencana kemanusiaan, di mana ada orang-orang yang terusir di pantai dari wilayahnya. Dan bukan hanya mereka, itu rakyat Myanmar juga dilakukan sama oleh rezim militer Myanmar. Mereka melawan. Kenapa? Karena mereka lebih banyak daripada Rohingya ini. Ya. Dan pembantaian mereka tidak seperti dari Rohingya. Rohingya ini sudah kapok, sudah trauma. Mereka paling banyak menerima pembantaian, bukan rakyat Myanmar. Sehingga mental mereka sudah habis, sudah ketakutan melihat pembantaian yang mereka alami. Mereka paling banyak ada dampaknya di Myanmar sana. Sehingga mereka tidak punya lagi kekuatan untuk melawan. Mereka punya lagi kekuatan mental untuk melawan. Mereka sudah habis, guys. Sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan sekarang mereka minta bantuan kepada kita, saudaranya minimal bukan sesama muslim, minimal sama manusia lah. Tapi apa yang mereka terima? Yaitu perlakuan yang tidak adil dari orang-orang yang sudah mati hati dan perasaannya. Sudah mati rasa kemanusiaannya. Itu yang terjadi sekarang di Aceh. Terutama di Indonesia, guys. Terutama di Aceh. Makanya saya heran ketika ada banyak bencana di negeri ini. Itu jawaban dari Allah atas doa-doa mereka. Jangan sangka mereka adalah binatang, batu yang nggak bisa berdoa. Mereka Muslim, mereka punya Tuhan yang sama dengan kita. Tuhan mereka adalah Allah, dan mereka berhak untuk berdoa pada Tuhannya untuk menuntut pertanggungjawaban pada orang-orang yang telah menzolimi mereka. Dan kita adalah salah satu yang termasuk menzolimi mereka di atas kezaliman yang telah mereka alami sebelumnya. Pernahkah kita bertanya pada hati-hati kita? Saya, guys, tidak punya rasa tega untuk menzolimi orang-orang yang sudah terzolimi. Cukuplah sudah penderitaan yang mereka alami. Jangan kita tambah-tambah lagi. Oh, kita tidak mampu, katakan baik-baik. Kami belum mampu. Jangan mengusir mereka dengan paksa. Pujuk mereka, arahkan mereka. Kita buat pemerintah ini tanggung jawab. Karena pemerintah ini yang punya fasilitas, yang punya dana pemerintah ini. Kita rakyat, aku memang hidupnya susah. Kita mungkin belum mampu membantu mereka. Tapi pemerintah mampu. Dan kita harus dorong pemerintah untuk bantu itu. Bukankah undang-undang kita amanatnya adalah
kita peduli sama kemanusiaan, undang-undang kita, nah kita dorong meminta kita untuk peduli. Carikan mereka tempat yang layak, yang tidak ada yang menutup peluang untuk jadi konflik horizontal dan sosial. Itu tempat di mana betul-betul tidak ada penduduk atau tempat yang ada penduduk yang masih mau menerima mereka. Tempatkan mereka di situ oleh pemerintah. Itu solusinya, guys. Saya jujur ya, saya sebagai orang yang beriman, yang merasa masih punya iman, meskipun saya bukan muslim yang taat ya, tapi saya minimal masih punya iman. Saya merasakan ini semua ada hubungannya. Ketika Allah menurunkan hujan secara penuh dan 3 hari banjir tidak surut, ini pasti ada yang salah. Pasti ada sesuatu yang terjadi di negeri ini. Dan kita lihat fakta bagaimana terjadinya hal-hal yang tidak berperi kemanusiaan pada orang-orang yang sudah menerima perlakuan yang tidak berperi kemanusiaan juga, guys. Ini harus dihentikan. Ya. Saya miris lihat kemarin mahasiswa itu orang lagi sholat didatangi dengan beringas, dengan hawa nafsu, menuduh bahwa mereka itu pura-pura sholat. Anda apa tahu isi hati orang? Hah? Apa Anda tahu isi hati orang? Tidak ada satupun yang tahu isi hati orang. Anda jangan bertindak layaknya Tuhan. Karena Anda tahu bahwa mereka ini pura-pura sholat. Kita bukan Tuhan. Seandainya mereka pun pura-pura sholat, dosa di mereka bukan di kita. Justru kita yang berdosa ketika kita menuduh mereka dan tidak. Ketika kita tidak punya bukti lalu menuduh mereka. Kalau mereka tidak berbuat, kita berdosa, mereka berpahala. Karena kita menuduh mereka, pahala kita ngalir ke mereka dan kita mendapatkan dosa mereka. Tapi kalau kita benar, ya, kita juga sama-sama dapat dosa. Mereka dapat dosa, kita dapat dosa. Karena nggak layak, guys, nggak layak. Kita nggak tahu isi hati orang. Jadi hidup nih guys ya, hidup ini nggak cukup hanya sholat, ibadah, zikir, baca Quran. Kita juga harus punya rasa kemanusiaan. Ya. Hubungan kita itu bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada sama Muslim, ya, terutama kepada sama manusia. Allah untuk kita itu bukan hanya untuk sholat, zikir, zakat, puasa, tapi juga berbuat baik pada orang lain. Orang lainnya kegiatan kesusahan, berbuat adil, tidak menuduh orang macam-macam sebelum mereka terbukti melakukannya. Waspada boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai memfitnah orang melakukan sesuatu yang tidak mereka lakukan atau belum mereka lakukan di masa akan datang. Jangan seperti itu. Kecuali Anda punya indikasi yang jelas, misal kayak dulu pernah contoh kita curiga bahwa PKI akan memberontak. Dan memang terbukti mereka mengadakan pelatihan senjata militer di lubang buaya. Itu bukan bukti-buktinya. Ada pelatihan itu, ada senjata-senjata yang dicuri dari mana saja. Itu baru kewaspadaan yang bagus. Ada buktinya. Ini orang-orang lemah yang datang ke Indonesia itu pakai kapal yang tidak bermesin bahkan. Kapal yang di suatu waktu bisa tenggelam, yang bahkan standar keselamatannya tidak ada. Itu yang Anda tuduh bakal menjajah kita ke depannya. Mana logika Anda? Orang-orang ini untuk makan aja nggak tahu mereka bakal makan apa. Untuk hidup ke depannya mereka bakal nggak tahu bakal gimana. Itu yang Anda tega tuduh bakal menjajah kita ke depannya. Kemana logika Anda? Kalau mereka seperti PKI yang jelas-jelas melakukan pelatihan di lubang buaya, terbukti adanya senjata-senjata, itu baru bisa kita katakan akan mengkudeta, akan menjajah Indonesia. Ini orang-orang yang jelas-jelas datang Indonesia dengan kondisi susah, naik kapal yang kondisi memprihatinkan, yang suatu-waktu bisa tenggelam, yang bahkan kita aja nggak berani menaikinya. Orang yang bertarung antara hidup dan mati di lautan. Itu yang Anda tuduh bakal menjadi Indonesia. Apakah Anda Tuhan? Jangan bertindak seperti Tuhan. Kita bukan Tuhan.
Kita lihat yang jadi sekarang. Buka mata Anda, buka hati Anda, buka perasaan Anda. Allah marah melihat ini semua, guys. Allah marah melihat manusia yang gak punya hati, gak punya perasaan, apalagi pada saudara sama muslim. Kalau ada di antara mereka yang jahat, ya kita hukum mereka. Jangan semuanya. Jangan karena kesalahan satu orang, satu oknum, dua oknum, lalu ada timpakan kepada semuanya. Itu tidak adil. Zionis Israel yang berbuat salah menjadi pezina, lalu ada bantai semua orang Israel, itu tidak adil. Karena sebaliknya, ketika Israel menganggap bahwa Hamas musuh mereka, yang menyerang mereka, lalu mereka bantai penduduk sipil, anak-anak wanita yang bersalah, orang tua, rakyat sipil, itu tidak adil. Apa beda kita sama mereka? Apa kalau begini caranya? Tidak ada bedanya. Tapi bedanya adalah kita belum sampai kepada tahap membantai. Tapi kita minimal sudah mengikuti cara mereka, yaitu berbuat tidak adil. Yang mencuri oknum di antara mereka, tapi kita usir semuanya yang tidak bersalah. Itu tidak adil. Lalu bahkan ketika saya komen ya, ada yang mengatakan bahwa, dia mengatakan bahwa Indonesia itu tidak punya kemanusiaan. Saya jawab, tanyakan ke hati Anda. Hati Anda bisa jawabnya, bukan saya. Saya hanya menyampaikan, saya hanya mengingatkan, saya hanya menasihati sebagai orang yang masih punya iman. Ya, kita mungkin memang tidak mampu, kita mungkin memang susah, tapi selalu ada solusi, selalu ada jalan dari Allah. Kita dorong mereka, kita bujuk, kita desak pemerintah agar pemerintah itu memberikan solusi. Karena pemerintah yang punya kuasa, yang punya kewenangan, yang punya dana, kita memang susah. Saya tidak menyalahkan saudara saya yang menolak karena tidak mampu, tapi jangan usir dengan paksa. Jangan. Sampaikan baik-baik. Kasih tahu baik-baik. Jangan usir paksa. Ajak ngomong di hati-hati. Terangkan kondisi kita. Kita ini kondisinya begini. Kan bisa. Kan mereka itu manusia juga. Bukan hewan. Bukan batu. Mereka masih bisa diajak ngomong, guys. Sedangkan kita saja, nabi, para ulama, pendakwah, itu mendakwahi orang-orang yang memusuhi kita. Ini bukan orang-orang yang memusuhi kita, orang yang butuh pertolongan kita, minta pertolongan kepada kita. Tapi bisa kita ajak ngobrol, tapi bisa kita kasih tahu baik. Gimana ceritanya coba? Masa kita lebih sabar kepada musuh-musuh kita dibandingkan dengan saudara kita sendiri sama muslim dan sama manusia? Kemana iman Anda? Kemana rasa kemanusiaan Anda? Tanyakan itu kepada hati Anda. Jangan tanyakan kepada saya. Tugas saya hanya mengingatkan sebagai sesama muslim dan sebagai sesama manusia. Anda setuju tidak setuju, itu urusan Anda. Yang penting saya sudah menyampaikan. Dan saya bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan. Ya pada Allah kelak. Minimal saya sudah membela saudara-saudara saya sesama muslim, minimal saudara sebagai manusia, sehingga nanti Allah tidak lagi untuk jawaban kepada saya. Hai Bobby, kemana kamu ketika saudaramu dizolimi, tabah dizolimi? Kemana kamu? Ya Allah, saya sudah menyampaikan kepada mereka ya Allah. Terserah mereka lagi ya Allah. Pengadilan ada di tanganmu ya Allah. Silakan. Kalau menurut mereka, kalau menurut engkau mereka yang salah, silakan. Kalau menurut engkau saya salah, hukum hamba. Begitu yang saya yang saya ucapkan hati kepada Allah. Allah tahu isi hati saya. Allah tahu yang saya inginkan itu hanya keadilan. Saya ingin melihat keadilan di negeri ini. Saya ingin lihat kita sebagai umat muslim, ya, kayak Indonesia, terutama Indonesia itu mampu beradil kepada sesama muslim atau kepada sesama manusia yang sedang mengalami bencana kemanusiaan.
Semoga Allah angkat bencana negeri ini dan Allah beri hidayah kepada semua. Semoga kita dikembalikan lagi hati kita dan rasa kemanusiaan kita, sehingga kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang peduli sama kemanusiaan, dan bangsa yang masih punya hati dan perasaan rasa kemanusiaan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video saya kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.